Pemirsa, Anda pernah ke kota Bau-Bau Buton, Sulawesi Tenggara? Selain terkenal dengan benteng terlebar di dunia, di sini juga terdapat sebuah masjid yang tergolong unik. Namanya Masjid Agung Waluyo atau Masjid Agung Keraton Buton. Masjid yang dibangun pada tahun 1712 ini merupakan peninggalan kerajaan Islam Buton. Kabarnya di dalam Masjid Agung Waluyo ini terdapat pusena atau pusat bumi yang konon sering terdengar suara azan dari Mekah, Arab Saudi. Sehingga pusena ini disebut sebagai pintu menuju Mekah. Pusena ini berbentuk sebuah lubang yang sangat dalam yang berada tepat di belakang mihrab. Tak hanya itu, banyak warga setempat mengisahkan bila kita melihat ke dalam lubang tersebut, maka kita akan dapat melihat wajah keluarga atau kerabat yang telah meninggal. Namun tanpa adanya penelitian maupun pembuktian lebih lanjut, kisah tersebut tetap menjadi misteri tersendiri di balik masjid bersejarah ini. Dan untuk menghindari hal-hal yang membawa umat menuju pada kemusyrikan, maka pusena itu kini telah ditutup dengan semen dan karpet yang saat ini dijadikan sebagai mimbar imam. Selain Masjid Agung Waluyo di Buton, di Banten juga ada situs batu Quran yang konon terhubung ke Mekah. Konon keberadaan situs batu Quran yang berada di Pandeglang itu berawal dari karomah yang dimiliki oleh Syekh Maulana Mansur. Setiap kali beliau akan menunaikan ibadah haji, beliau hanya mengucap kalimat basmalah. Maka dengan seizin Allah, beliau langsung berada di tanah suci Mekah dan prosesi itu dilakukan tepatnya di atas tanah batu Quran sekarang berada. Setelah Syekh Mansur selesai menunaikan ibadah haji dari tanah suci, maka ia pulang sebagaimana halnya Syekh Mansur berangkat. Namun kali ini ia muncul kembali pulang bersamaan dengan air yang memancur dari dalam tanah dengan derasnya. Menurut penuturan pengelola setempat, air yang memancur tersebut adalah air dari sumur Zam-Zam. Sementara itu di Kecamatan Kesambi, Cirebon, Jawa Barat, kabarnya juga terdapat pintu yang konon bisa tembus ke Mekah. Pintu tersebut berada di situs sejarah Taman Air Gua Sunyaragi. Bangunan terunik se-Asia Tenggara ini diyakini memiliki pintu yang konon bisa langsung menembus ke Mekah dan Cina. Taman Sari Gua Sunyaragi lebih populer disebut Istana Karang. Mitosnya, bangunan yang dibuat oleh Pangeran Kararangan di tahun 1702 ini menggunakan batu-batu karang yang berasal dari Laut Selatan Pulau Jawa. Dan konon, pembangunan Istana Karang ini dibantu oleh makhluk gaib. Sunyaragi sendiri merupakan gabungan dua nama, yaitu Sunya yang berarti sepi dan Ragi punya arti raga. Menurut informasi, Pangeran Kararangan saat itu membangun Taman Sari Gua Sunyaragi ini sebagai tempat beristirahat dan bersemedi untuk keluarga Kesultanan Cirebon. Tak heran bila nuansa bangunan ini terasa sangat misterius. Istana Karang seluas 1,5 hektar ini memiliki 10 gua yang dipakai untuk bersemedi. Masing-masing nama gua tersebut adalah Gua Pengawal, Pandai Kemasan, Simanyang, Peteng, Langse, Arga Jumut, Padang Ati, Kelangenan, Lawa, dan Gua Pawon. Gua-gua tersebut pun kadang digunakan sebagai tempat berlatih untuk para prajurit Kesultanan Cirebon. Menariknya, di sini terdapat 2 ruangan kecil yang terbuat dari batu bata dan disebut sebagai pintu. Letaknya ada di bagian belakang dari pintu masuk Taman Sari Gua Sunyaragi. Ruangannya kecil, hanya muat untuk 1 orang dan tampak tak ada yang istimewa. Namun mitosnya 2 ruangan itu disebut-sebut bisa tembus ke Mekah dan Cina. Cuma sekarang sudah ditutup. Ya, Karena barangkali ada yang masuk ke sana nyampe ke Mekah tidak, balik lagi nggak bisa. juga tidak. Wow. Ruangan di dalam pintu ini terlihat gelap dan lembab. Konon, dahulu kala,
ruangan ini hanya boleh dipakai oleh para cendekiawan dan keluarga Kesultanan Cirebon saja untuk menuntut ilmu. Jadi kalau saya bisa bilang jalan pintas ini waktu itu digunakan oleh keluarga atau hanya perorangan saja Pak? Atau bagaimana Pak? Dulu tuh yang mempergunakan gua ini dia cuma sultan atau raja. Sultan saja Ya. atau raja. Dan raja sampai menembus ke Cina, sampai menembus ke Mekah juga Pak ya. Nah jadi Pak kalau berbicara soal jalan pintas ini ke Cina atau juga ke Mekah Pak, selain sultan, pernah ada yang punya kesempatan untuk masuk dan membuktikan kalau benar bisa tembus ke sana? Itu belum dengar ceritanya ada yang ke sana selain sultan. Oke. Tapi sebetulnya sih bukan lorongnya yang nyampe ke sana. Tapi Masuk di dalam itu ada ruangan tapakur baru nyampe berpindah di Iya. sana. Tempat ini bisa dikunjungi secara umum, namun kedua pintu yang dipercaya sebagai jalan tembus menuju negara lain ini hanya bisa digunakan para sultan dan keturunannya. Dijelaskan, pintu arah baratlah yang disebut-sebut bisa menuju ke Mekah, sedangkan pintu arah timur dikabarkan dapat menuju ke Cina. Di balik itu, pintu yang menuju Mekah ini menggambarkan kultur Cirebon sebagai kawasan Islam. Sementara pintu yang menuju Cina merujuk pada Putri Ongtian, yakni salah satu putri kaisar Cina yang menjadi salah satu istri Sunan Gunung Jati. Meski sampai sini belum ada orang yang dapat membuktikan kebenaran tempat-tempat di Indonesia yang konon bisa tembus sampai ke Tanah Suci Mekah, namun sebagian masyarakat setempat tetap meyakini akan kebenaran kisah dari mitos-mitos di tempat tersebut.